Di awal musim yang seharusnya penuh harapan baru, padok MotoGP justru bergetar oleh satu nama yang belum genap setahun berada di kelas utama, Veda Ega. Anak muda dari Asia Tenggara itu datang dengan aura yang berbeda, senyap, dingin, dan nyaris tak peduli dengan hiruk-pikuk media. Setiap kali melangkah melewati kerumunan kamera, langkahnya selalu mantap seolah dia tahu bahwa musim ini bukan sekadar debut, melainkan pernyataan perang. Desas-desus tentang kemunculan pendatang baru paling agresif dalam 10 tahun terakhir menyebar seperti api liar. Para analis mulai membandingkan gaya berkendara Veda dengan satu nama yang tak boleh disebut sembarangan oleh para penggemarnya, Marc Marquez. Pembalap yang dijuluki fenomena, legenda hidup, iblis tikungan, sang raja overtake. Media menulis banyak artikel dengan judul provokatif seperti "Apakah Veda reinkarnasi Marquez muda?" atau "Sang pewaris teror tikungan?". Tentu saja, hal itu tidak diterima baik oleh geng MM93, kelompok fanatik pendukung Marc Marquez yang selalu memadati setiap tribun. Bagi mereka, menyamakan seorang rookie dengan idolanya adalah penghinaan. Spanduk-spanduk berisi sindiran untuk Veda mulai muncul, "Respect the king, kid, you're not him, stay in line rookie." Mereka menunggu satu kesempatan, sekecil apapun, untuk menjadikan Veda bahan olok-olok. Namun Veda tidak seperti rookie kebanyakan. Ia tidak tersinggung, tidak tersentak, bahkan tidak mengeluarkan satu kalimat pun untuk membalas. Justru ketenangannya itulah yang membuat para jurnalis semakin tertarik. Dalam setiap wawancara, ia hanya menjawab singkat, "Aku balapan untuk menang." Tanpa senyum, tanpa penyombong, tapi dengan tatapan yang cukup membuat reporter kehilangan kalimat lanjutan. Dalam sesi jumpa pers pembukaan musim, ketegangan tak terhindarkan. Marquez duduk di ujung meja, tersenyum namun matanya memantau Veda seperti predator yang sedang menilai ancaman baru. Para fotografer menyorot saat Veda mengangkat kepala dan menatap balik. Tatapan yang singkat, tapi cukup untuk membuat ruangan membeku. Dua generasi, dua intensitas, dua jiwa yang tahu bahwa tak lama lagi mereka akan berbenturan di trek. Setelah konferensi pers, para pembalap mulai meninggalkan ruangan, tetapi para wartawan masih berdengung. Mereka membicarakan bagaimana Veda tampak terlalu tenang, terlalu siap, seolah dia sudah melihat masa depan dan menyukainya. Sementara itu, geng MM93 di luar gedung menyanyikan chant bernada sinis, mencoba menggoyahkan mental sang rookie. Tapi Veda berjalan lurus melewati mereka tanpa menoleh sekalipun, membuat beberapa dari mereka justru semakin marah. Dan itulah momen ketika dunia sadar, musim ini tidak akan berjalan damai. Ini bukan hanya persaingan biasa, melainkan bara yang perlahan menyala menjadi api besar. Sebuah duel yang belum dimulai tetapi sudah mencengkeram seluruh padok. Semua orang mulai menahan napas karena dari tatapan itu saja, sudah jelas bahwa Veda dan Marquez tak ditakdirkan untuk menjadi sekadar rival. Mereka ditakdirkan untuk bertabrakan. Pagi di Jerez terasa lebih panas dari biasanya. Trek masih basah oleh embun, namun atmosfer di padok terasa membara. Veda melangkah perlahan menuju pit sambil menurunkan visor helmnya. Ia tahu latihan bebas pertama hari itu bukan sekadar sesi pemanasan, ini adalah panggung pertama dari perang psikologis melawan Marquez. Di tribun, geng MM93 sudah meneriaki namanya, mencoba meretakkan fokusnya sebelum mesin bahkan dinyalakan. Saat latihan dimulai, Veda langsung menunjukkan taringnya. Di tikungan keempat, ia menyalip Marquez dari sisi dalam dengan manuver cepat setajam pisau. Motor Marquez sempat bergetar, garis balapnya terbuka, dan komentator hampir kehilangan suara. Para marshal menoleh serempak, geng MM93 langsung meledak dalam amukan. Meneriakkan teriakan sarkastik ke arah trek side. Namun Veda hanya terus melaju, seolah manuver itu hanyalah tarikan napas biasa. Ketika sesi selesai, suasana menjadi semakin keruh. Marquez, yang terkenal tak pernah suka dipermalukan di lintasan, langsung mendatangi Veda di area Parc Fermé. Napasnya masih memburu, mata merah menyala.
Itu manuver yang tidak menghormati, katanya, suaranya rendah namun menusuk. Veda menatap tanpa berkedip, tanpa menunjukkan rasa bersalah. Aku hanya ambil celah. Itu balapan, bukan museum, balasnya dingin. Marquez terdiam sepersekian detik, cukup lama untuk menunjukkan bahwa ia tidak menyangka Rookie berani menjawab sepedas itu. Para jurnalis membelalak, kamera meraung-raung menangkap momen panas itu. Dan ketika Veda berjalan pergi, bahunya mengenai bahu Marquez, disengaja atau tidak, namun cukup untuk memicu bisikan panjang di seluruh padok. Geng MM93 di tribun atas melihatnya dan langsung membalas dengan ejekan keras. Ketegangan itu menjalar bahkan ke dalam pit masing-masing. Kepala mekanik Marquez mendesah panjang, berkata lirih, Rookie itu berbahaya. Sementara di sisi lain, mekanik Veda tersenyum pahit, menyadari bahwa pembalap mudanya baru saja memantik perang terbuka dengan salah satu pembalap tersengit dalam sejarah MotoGP. Namun mereka juga tahu, Veda tidak akan mundur. Di matanya ada sesuatu yang berbeda, sebuah keyakinan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Siang hari, insiden itu menjadi berita utama. Media menayangkan ulang manuver Veda dalam berbagai sudut kamera, memperlambat setiap frame. Pengamat mulai memperdebatkan niatnya, apakah itu manuver agresif terukur atau ajakan duel terbuka. Diskusi panas mengikis dunia balap sepanjang hari. Namun satu hal jelas, Veda telah berhasil mengusik singgasana seorang legenda. Menjelang sore, ketika matahari Jerez mulai tenggelam di balik grandstand, Veda duduk sendirian di dalam pit yang mulai sepi. Ia memejamkan mata, mendengar gema teriakan geng MM93 yang masih menggema. Tetapi justru dari kekacauan itulah ia merasa semakin tenang. Karena kini, rivalitas itu memang sudah lahir. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Api sesungguhnya belum dinyalakan, tetapi bensin sudah dituangkan ke seluruh lintasan. Sore itu, Jerez seperti berubah menjadi arena gladiator. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun bayangan panjang para mekanik menari di atas aspal padok seperti pertanda buruk. Setelah sesi kualifikasi yang berlangsung ketat, Veda berhasil mencetak waktu yang menempatkannya di baris depan. Tepuk tangan terdengar dari sebagian penonton, tetapi lebih banyak suara siulan bernada kasar dari geng MM93 yang memenuhi tribun. Mereka tampak seperti kawanan pasukan yang sedang mempersiapkan serangan. Di Parc Ferme, suasana terasa seperti titik beku sebelum badai. Veda baru saja turun dari motornya, melepas sarung tangan pelan-pelan ketika langkah cepat mendekatinya. Marc Marquez datang, wajahnya keras, rahang mengatuk. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Dengar, Rookie, gumamnya. Suaranya nyaris seperti geraman. Kalau kau mau jadi pembalap lama, belajar hormati yang sudah lebih dulu di sini. Beberapa kru langsung menoleh, suasana diam sejenak. Tetapi Veda, tanpa ragu dan tanpa jeda, menatap langsung ke mata legenda itu. Tatapannya dingin, kaku, tak tergoyahkan. Di trek, katanya perlahan namun tegas, tidak ada senioritas. Tidak ada legenda, hanya ada yang cepat dan yang kalah. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam, membuat beberapa mekanik tersentak. Wajah Marquez berubah. Tidak merah, tapi pucat. Reaksi seorang jagoan yang baru saja mendapat pukulan telak bukan pada tubuhnya, melainkan pada egonya. Geng MM93 di tribun atas melihat ketegangan itu, dan mereka langsung meraung, melontarkan ejekan, seakan ingin memperkuat tekanan pada Veda. Namun suara-suara itu justru membuat atmosfer semakin panas, semakin padat, sampai terasa sulit bernapas. Para jurnalis yang kebetulan berada di sekitar Parc Ferme segera menyalakan kamera, mengarahkan mikrofon, dan mulai berburu setiap kata. Aura keduanya seperti medan magnet berbeda kutub yang saling tarik-menarik. Beberapa kru bahkan berdiri di antara mereka, khawatir adu mulut itu berubah menjadi adu fisik. Veda tidak bergeming. Marquez menghela napas tajam, berbalik, dan melangkah pergi sambil mengepalkan tangan. Detik itu juga, foto-foto dan rekaman video mulai tersebar di seluruh dunia.
Veda berjalan menuju pitnya tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Tetapi yang membuat semua orang tercengang bukan hanya keberaniannya, melainkan fakta bahwa ia berjalan melewati kerumunan jurnalis tanpa menjawab satu pun pertanyaan. Dan ketika lampu-lampu kamera memantul di visor helm yang ia pegang, terlihat jelas bahwa ia tidak hanya siap untuk balapan, ia siap untuk perang. Di balik seluruh drama itu, satu kenyataan mulai muncul dengan sangat jelas, ini bukan hanya pertarungan dua pembalap. Ini adalah pertarungan dua zaman, dua gaya, dua jiwa yang sama-sama menolak tunduk. Dan Jerez hanya menjadi panggung pertama dari konflik yang akan mengguncang musim ini. Semua orang tahu, duel panas itu telah resmi dinyatakan. Matahari Jerez memukul keras ke aspal ketika lampu start mulai menyala merah satu persatu. Suasana grandstand bergemuruh seperti gunung yang hendak meletus. Semua orang tahu balapan ini bukan sekadar race pembuka, ini adalah babak pertama duel resmi antara Veda Ega dan Marc Marquez. Dua pembalap berdiri di grid tanpa menoleh satu sama lain, tapi ketegangan di antara mereka terasa seperti listrik yang siap menyambar kapan saja. Ketika lampu padam, motor-motor meluncur seperti panah dilepas dari busurnya. Veda memulai dengan roket, langsung menempelkan dirinya ke belakang motor Marquez yang berada di depannya. Geng MM93 berteriak penuh amarah ketika Veda menyelinap ke sisi dalam menuju tikungan pertama. Tak ada ragu, tak ada jeda, Veda langsung membuka perang sejak lap pertama. Marquez membalas dengan menutup racing line, membuat celah seolah menghilang dalam hitungan milidetik. Di tikungan keempat, tempat yang sama di mana drama latihan bebas terjadi, duel keduanya meluap seperti minyak terkena api. Marquez masuk lebih lambat untuk mengambil momentum, tetapi Veda membaca gerakan itu seakan ia sudah mempelajarinya berbulan-bulan. Ia menyelip, hampir menyentuh nis leader Marquez. Kedua motor hanya terpisah beberapa sentimeter. Komentator menjerit, penonton berdiri, dan geng MM93 meledak dalam teriakan penuh panik. Lap demi lap, keduanya saling membalas manuver. Setiap overtake adalah pesan, setiap braking adalah peringatan, dan setiap gesekan udara di antara mereka adalah deklarasi bahwa tidak ada ruang bagi kompromi. Beberapa pembalap di belakang bahkan berkata setelah balapan bahwa mereka sengaja menjaga jarak karena intensitas duel itu seperti dua petir yang sewaktu-waktu bisa saling menyambar. Veda tidak mundur, Marquez tidak menyerah. Keduanya seperti dua banteng yang memaksa masuk ke jalur yang terlalu sempit untuk dua kepala. Memasuki lap ke-18, balapan mencapai puncak kegilaan. Veda mengambil alih posisi di tikungan cepat, tetapi Marquez membalas dengan hard braking brutal di tikungan berikutnya. Penonton tak sempat bernapas. Pada monitor, grafik menampilkan perbedaan waktu yang berubah-ubah dalam hitungan ribuan detik. Duel itu bukan lagi tentang posisi, itu tentang harga diri, tentang dominasi, tentang siapa yang punya nyali lebih besar di hadapan dunia. Ketika lap terakhir tiba, keduanya masih saling berdekatan. Veda mencoba melakukan dive bomb di tikungan terakhir, tetapi Marquez memaksa dirinya menutup celah itu dengan cara yang hampir liar. Mereka melewati garis finish nyaris bersamaan. Ketika hasil resmi keluar, selisihnya hanya 0,073 detik, Marquez menang tipis, tetapi sorot mata seluruh padok jatuh pada Veda. Karena hanya satu rookie yang pernah mendorong Marquez ke batas seperti itu, Marquez muda sendiri. Saat Veda turun dari motornya, kepalanya terangkat sedikit. Bukan karena kalah, tetapi karena ia sudah membuktikan bahwa ia bukan anak kemarin sore. Geng MM93 berteriak mengejek, tetapi suara mereka tenggelam oleh suara tepuk tangan dari sisi tribun lainnya. Dunia sadar bahwa duel panas ini telah resmi meledak. Dan untuk pertama kalinya, Marquez tampak khawatir. Kekalahan tipis Veda dari Marquez menyulut sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil balapan. Ia memantik ego terbesar di tribun, yaitu geng MM93. Sejak pagi berikutnya, wajah Veda terpampang di media sosial dengan puluhan meme ejekan. Gambarnya dibuat mengecil di belakang motor Marquez,
atau ditambahkan tulisan-tulisan sinis seperti "To Rookie to Fight the King" dan "Come Back After 10 Years". Bagi pembalap muda itu, semua ini bukan kejutan. Yang mengejutkan adalah intensitas kebencian yang datang begitu cepat. Di sirkuit berikutnya, suara ejekan menyambut Veda bahkan sebelum ia masuk pit lane. Geng MM93 membawa spanduk besar bertuliskan "KNOWYOUR Place" dan "Don't Touch OUR King". Mereka bersiul keras setiap kali Veda muncul di layar. Namun, ekspresi Veda tetap sama, tenang, dingin, seolah jiwa yang berdiri di balik visor itu kebal terhadap teriakan manusia. Ketidakpedulian itu justru membuat para pembenci semakin marah. Beberapa wartawan mencoba memancing reaksi. "Apa pendapat Anda tentang meme yang merendahkan Anda?" tanya seorang reporter dengan nada provokatif. Veda hanya menjawab pendek, "Aku tidak balapan di media sosial." Jawaban itu menjadi viral, tapi bukannya meredam situasi, justru membuat geng MM93 merasa Rookie itu kurang ajar. Mereka membalas dengan spanduk baru, lebih agresif, lebih personal. Namun satu hal yang tidak mereka sadari, tekanan semacam itu tidak menghancurkan Veda, justru mengasahnya. Maka, di sesi latihan bebas berikutnya, ia tampil seperti mesin yang digerakkan oleh badai internal. Telemetri menunjukkan brakingnya lebih dalam, corner entry-nya lebih agresif, dan exit speed-nya meningkat. Para mekanik sampai berdebat keras, dia lagi marah. Tidak, dia lagi fokus. Dan itu jauh lebih menakutkan. Sementara itu, di garasi Marquez, ketegangan juga terasa. Mark, yang biasanya tampil santai setelah kemenangan, terlihat gelisah. Ia menonton ulang duel di Jerez dengan dahi berkerut. Bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu, satu lap lagi saja, hasilnya bisa berbeda. Ketika seorang kru mencoba bercanda soal anak kemarin sore yang sok jago, Marquez tidak tertawa. Ia hanya berkata lirih, dia bukan anak biasa. Pada hari itu, beberapa pembalap senior bahkan mulai memperhatikan Veda dengan cara berbeda. Mereka melihat bagaimana ia tetap berjalan tegap meskipun dicaci, bagaimana matanya tidak pernah kehilangan fokus, bagaimana setiap gerakannya menyimpan aura seperti pembalap yang tahu bahwa hidupnya hanya tentang satu hal, berani menantang siapapun yang menghalangi jalannya. Keberanian yang tidak wajar untuk seorang pendatang baru. Dan ketika matahari mulai tenggelam di balik padok, seorang fotografer menangkap momen yang kemudian menjadi ikon. Veda duduk sendirian di sisi pit wall, memandang trek kosong dengan tatapan yang mengeras seperti baja. Di belakangnya, suara geng MM93 masih terdengar samar. Namun di dalam dirinya, api tidak padam, justru membesar. Dunia mungkin mengejeknya, tapi satu hal sudah jelas, Veda tidak datang untuk menjadi sekadar bayangan. Ia datang untuk mengguncang tahta. Awan gelap menggantung di atas Le Mans ketika sesi latihan kedua dimulai. Veda memasang helmnya dengan gerakan perlahan, matanya mengeras. Ia sudah terbiasa dengan ejekan, spanduk provokatif, dan teriakan liar geng MM93. Namun hari itu, atmosfer terasa berbeda. Ada aura aneh yang mengendap di udara, ketegangan yang bahkan mekaniknya pun rasakan. "Hati-hati hari ini," kata salah satu dari mereka. Veda hanya mengangguk tanpa menjawab. Begitu keluar trek, Veda langsung melaju cepat, mencoba mencari ritme di permukaan aspal yang dingin. Namun dari belakang, sebuah motor satelit yang dikenal sangat dekat dengan kubu Marquez mulai menempel seperti bayangan. Pembalap itu, yang jarang sekali tampil agresif, tiba-tiba menunjukkan gaya berkendara yang tidak biasa, menyerempet, menutup jalur, dan beberapa kali mendekat terlalu ekstrim. Kamera onboard menangkap semuanya, namun Veda tetap berusaha fokus pada racing line. Di lap ke-7, kejadian itu terjadi. Di tikungan sempit menuju sektor 2, pembalap satelit itu masuk terlalu dalam, terlalu cepat, terlalu tidak masuk akal. Sentuhan kecil terjadi pada lengan kiri Veda, tetapi cukup untuk membuat motor Veda kehilangan stabilitas. Dalam sepersekian detik, roda belakangnya tergelincir,
Tubuhnya terlempar, dan ia berguling keras menghantam gravel. Tribun terdiam, lalu meledak, sebagian bersorak, sebagian terkejut, sebagian marah. Veda bangkit perlahan dari kerikil dengan napas terengah-engah. Tubuhnya sakit, namun matanya tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun. Ia berdiri tegap di tengah gravel, menatap lurus ke arah motor satelit yang melaju pergi tanpa sedikit pun tanda penyesalan. Ekspresi Veda terekam oleh kamera Trexide, dingin, hitam, membeku. Ekspresi itu langsung menjadi gambar yang viral, gambar yang membuat dunia sadar bahwa sesuatu telah dilampaui hari itu. Di padok, perdebatan langsung meledak. Beberapa kru menuduh insiden itu sebagai "Crossy War" dari geng MM93. Mereka tidak menyebut nama, tidak menuduh secara langsung, tetapi bisikan-bisikan liar segera menyebar. Media mulai mempertanyakan motif, memutar ulang insiden dalam kecepatan lambat, menandai sudut-sudut yang menunjukkan bahwa manuver itu terlihat sangat disengaja. Namun resmi, tidak ada bukti, tidak ada yang mau berbicara. Marquez, yang sedang bersiap untuk keluar pit, sempat berhenti menatap layar monitor. Bibirnya terkatup rapat, sulit ditebak apakah ia terkejut atau hanya tak ingin terlibat. Ia berjalan pergi tanpa komentar, tetapi dunia melihat jelas ketegangan di antara kedua pembalap semakin memasuki wilayah tak terucapkan, wilayah di mana ego, sejarah, dan pengaruh mulai saling bertabrakan. Sementara itu, di ruang medis, Veda duduk di tepi ranjang, tangan kirinya memar, bibirnya sobek sedikit. Dokter bertanya apakah ia merasa sakit. Veda menggeleng. "Aku akan balapan besok." Suaranya datar, tidak menunjukkan keraguan. Saat keluar dari ruangan, ia kembali menatap trek dari balik kaca. Badai ini sudah dibuat oleh orang lain, pikirnya. Maka ia akan menjawabnya sendiri. Dengan caranya, dengan tenaganya, dengan nyalinya. Dan malam itu, seluruh padok sadar, insiden Le Mans bukan puncak konflik, itu adalah lonceng perang. Malam setelah insiden Le Mans, hujan turun deras membasahi padok yang hampir kosong. Lampu-lampu pitlane memantulkan cahaya pucat di genangan air, menciptakan suasana muram yang seolah menggambarkan isi hati Veda. Ia duduk sendirian di dalam garasi yang kini gelap, hanya diterangi satu lampu kecil. Di depannya, layar telemetri menampilkan grafik-grafik rumit dari sesi latihan yang berakhir tragis. Namun mata Veda tidak memandang angka itu, ia memandang bayangan dirinya sendiri di layar, dingin dan nyaris tanpa emosi. Setelah beberapa menit, ia bangkit dan memegang setang motor cadangannya. Tangannya, yang masih memar, mengusap fairing pelan, seolah motor itu adalah rekan yang dikhianati. "Aku tidak akan jatuh seperti itu lagi," gumamnya lirih. Kata-kata yang sederhana, tetapi penuh amarah yang tidak meledak, hanya membakar dari dalam. Tim mekanik yang kembali ke garasi terdiam melihatnya. Ada sesuatu berbeda dari Veda malam itu, auranya lebih gelap, lebih tegas, lebih berbahaya. Keesokan paginya, latihan bebas dimulai, dan dunia melihat versi Veda yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia memacu motor seperti sedang berhadapan dengan setan. Braking point-nya masuk terlalu dalam, namun ia mengendalikannya seolah melawan gravitasi. Corner entry-nya begitu agresif sampai sensor motor mengeluarkan warna merah. Telemetri menunjukkan angka-angka yang membuat kepala tim gemetar. Tetapi mereka diam. Mereka tahu Veda sedang membentuk sesuatu, bukan kecepatan, tetapi tekad. Sementara itu, dari pit Marquez, sang legenda memperhatikan layar monitor dengan kening berkerut. Ia melihat setiap lap Veda, setiap percikan api dari footpack yang bergesekan dengan aspal, setiap over limit yang seharusnya membuat pembalap lain melambat. Namun Veda tidak melambat, justru ia semakin cepat, seolah rasa sakit dari crash kemarin hanya memicu insting terdalamnya. Marquez menelan ludah. Ia tahu pola itu. Karena dulu, ia sendiri pernah seperti itu. Media mulai memberitakan bahwa Veda Ega tampak seperti pembalap yang sedang mempersiapkan sesuatu, dengan nada penuh misteri. Beberapa komentator bahkan menyebutnya bahaya laten.
Tapi Veda tidak membaca artikel apapun. Ia hanya menutup pintu garasi, menonton ulang duel-duelnya dengan Marquez dari berbagai sudut kamera, mempelajari setiap gerakan, setiap reaksi. Ia memetakan pola mental seorang legenda seperti ahli bedah memetakan organ tubuh manusia. Pada satu titik, mekanik kepala masuk dan berkata pelan, "Jangan biarkan mereka memprovokasi." Veda menoleh sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak akan membalas dengan kata-kata, aku akan membalas dengan lap time." Jawaban itu membuat mekanik tersebut merinding. Ini bukan lagi tentang harga diri, ini tentang perang prinsip. Dan Veda telah memilih metodenya, kecepatan, ketepatan, keberanian. Menjelang malam, angin dingin Le Mans menyapu trek kosong. Veda berdiri di tepi lintasan, memandang garis start-finish yang tampak sunyi. Namun dalam imajinasinya, ia melihat sesuatu yang berbeda, lampu merah, raungan mesin, dan Marc Marquez di sampingnya. Ia menggenggam tangan kirinya yang memar. Lalu tersenyum tipis, senyum yang hanya muncul ketika seorang pembalap sudah mengambil keputusan besar. Ini bukan hanya balapan berikutnya. Ini akan menjadi balas dendam dalam bentuk yang hanya dipahami oleh mereka yang hidup di batas kecepatan. Sekitar sirkuit, membawa aroma bensin dan suara jauh dari padok yang masih riuh setelah insiden panas antara Veda dan Marc sebelumnya. Namun, ketegangan belum selesai. Justru semuanya tampak seperti badai yang baru mulai mengangkat debu. Veda berdiri sendirian di ujung pit lane, tanpa helm, hanya dengan tatapan yang tak lagi sama, lebih gelap, lebih keras, seperti seseorang yang telah kehilangan kesabarannya berkali-kali dalam satu minggu. Sorotan kamera yang masih mengintainya tak membuatnya gentar, sebaliknya, Veda seperti sengaja membiarkan dunia melihat kemarahannya. Di padok seberang, geng MM93 kembali berkumpul, kali ini tidak dengan senyum sinis seperti biasanya. Mereka berdiskusi cepat, suara rendah namun penuh tekanan. Marc, dengan wajah yang masih tegang akibat duel meledak-ledak di lap sebelumnya, memijat pelipisnya dengan napas berat. "Anak itu semakin liar," gumamnya lirih, tapi cukup untuk didengar seluruh kru. Rins menimpali, "Dia bukan lagi Veda yang dulu, Marc. Dia sudah berubah, dan dia mengincar kamu." Kata-kata itu membuat suasana menjadi makin berat, seakan oksigen di ruangan mendadak menipis. Di luar, para penonton masih sibuk mendiskusikan duel brutal yang terjadi sebelumnya. Dari tribun hingga lorong-lorong, nama Veda dan MM93 menggema seperti mantra perang. Tak ada yang tahu bagaimana konflik itu akan meledak selanjutnya, tapi semua bisa merasakan sesuatu yang sangat besar sedang menuju titik pecah. Seorang marshal yang lewat sambil membawa radio bahkan berbisik pada rekannya, kalau keduanya balapan besok mungkin itu bukan race lagi. Itu perang. Dalam keheningan yang semakin menekan, Veda melangkah masuk ke garasi, lalu menutup pintu perlahan. Namun ketenangan hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia menghantam meja setup dengan tinjunya hingga peralatan jatuh berantakan. Krunya terkejut, beberapa refleks ingin mendekat, namun menahan diri. Mereka tahu, ketika Veda seperti ini, menyentuhnya sama saja dengan menyentuh kawat listrik yang telanjang. "Mereka pikir aku takut," gumam Veda dengan suara rendah namun bergetar. "Mereka pikir aku akan mundur." Tatapannya mengeras seperti baja dibakar. Sementara itu, Marc berjalan ke balkon padok, memandang ke trek yang mulai gelap. Sorot matanya bukan ketakutan, melainkan campuran frustrasi dan kebanggaan terluka. Ia sudah menghadapi banyak bakat liar selama kariernya, namun Veda berbeda. Anak itu punya sesuatu yang sulit dijelaskan, insting pemburu dan kekerasan dingin yang hanya muncul dari seseorang yang sudah terlalu sering jatuh lalu bangkit sendirian. "Besok tidak boleh sama seperti hari ini," kata Marc tanpa menoleh ketika krunya datang menghampiri. "Kalau tidak, kita akan kehilangan kendali." Langit malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk. Lampu padok memantulkan bayangan panjang Veda dan Marc dari dua sisi berbeda, seolah dua arwah petarung yang terpisah jauh namun tetap terhubung oleh satu garis takdir.
Perang ini belum selesai. Bahkan, dari cara mereka berdiri, bernapas, dan menatap ruang kosong di depan mereka, terlihat jelas bahwa babak berikutnya akan jauh lebih ganas daripada yang sudah berlalu. Dan justru di sanalah, di antara ketenangan semu dan kemarahan yang tertahan, dunia motorsport mulai menyadari, duel Veda Ega dan geng MM93 bukan lagi sekadar konflik pembalap. Ini adalah kisah api yang tak kunjung padam, dan kedua belah pihak sedang bersiap untuk membakarnya lebih besar. Malam itu, sirkuit yang biasanya dipenuhi suara mesin berubah menjadi tempat sunyi yang menakutkan. Lampu-lampu padok masih menyala, tetapi suasananya seperti kota yang ditinggalkan setelah perang. Veda duduk sendirian di tepi pit wall, kedua sikunya bertumpu pada lutut, kepalanya menunduk dalam bayang-bayang. Tidak ada kru yang berani mendekat, bahkan manajernya hanya memantau dari kejauhan. Dalam diam itu, Veda mengulang-ulang duel brutal yang terjadi siang tadi, setiap gesekan, setiap salib paksa, setiap tatapan dingin Mark sebelum garis finish. Semuanya seperti luka terbuka yang belum sempat mengering. Di sisi lain padok, geng MM93 berkumpul di ruang meeting kecil. Lampunya redup, dan wajah mereka tegang seperti pasukan yang baru saja gagal menahan serangan. Mark berdiri di depan layar data telemetri yang menampilkan grafik kecepatan dan titik pengereman Veda. "Kalian lihat sendiri," katanya dengan suara datar. "Dia tidak lagi balapan dengan kepala. Dia balapan dengan amarah." Rins mengangguk pelan, sementara Marini tampak gelisah. Tidak ada yang berani mengatakan dengan jujur bahwa mereka juga mulai merasakan sesuatu yang asing, semacam ketakutan, meski hanya sedikit. Ketegangan padam sesaat ketika salah satu teknisi Mark masuk membawa laporan. "Besok race simulation akan dimajukan," katanya. "Direksi ingin memastikan tidak ada insiden besar." Mark mendengus. Pelan, sebuah tawa pahit. "Insiden besar," katanya lirih. "Mereka terlambat." Ia menepuk punggung kursi lalu meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, membuat anggota gengnya saling pandang dalam kebingungan. Semua tahu Mark sedang mencoba menahan sesuatu, ego, kemarahan, atau rasa terancam yang tidak pernah ia akui. Veda, yang masih sendirian, akhirnya berdiri. Matanya memerah, bukan karena menangis, tapi karena menahan emosi yang terlalu lama ia pendam. Ia berjalan ke dalam garasi, lalu mengusap tangki motornya dengan lembut, seperti seorang pejuang menyentuh pedang sebelum perang. "Besok," ucapnya lirih pada mesin itu. "Besok kita tidak akan kasih mereka ruang." Kata-kata itu keluar begitu dingin hingga salah satu mekanik yang mendengar langsung meneguk ludah. Mereka sudah melihat Veda kuat, berani, menakutkan, tapi malam ini ia bukan sekadar pembalap. Ia seperti petarung yang sedang kehilangan kesabaran terakhirnya. Mark melangkah keluar ke balkon padok, memandangi trek gelap di bawah cahaya bulan. Ia mengingat bagaimana Veda menatapnya setelah duel tadi, bukan tatapan murid kepada legenda, tapi tatapan predator kepada predator lain. "Jika aku tidak menghadapinya, dia akan melewati semuanya," gumam Mark. Ada nada getir dalam suaranya, seakan ia mulai sadar bahwa ancaman terbesar dalam kariernya bukanlah cedera atau usia, melainkan anak bernama Veda Ega yang semakin liar, semakin tak terbaca. Semilir angin malam membawa suara samar dari tribun jauh, nama Veda dan Mark diteriakkan fans yang belum pulang. Suara itu terdistorsi angin, membuatnya seperti suara ribuan bayangan yang menuntut pertumpahan nyali. Veda mendongak ke arah suara itu dan mengepalkan tangannya. Mark pun menghentikan langkahnya, merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka berdua merasakan hal yang sama pada saat yang sama. Esok hari bukan lagi sekadar race simulation. Ini adalah bab baru dari perang yang tidak bisa mereka hindari. Dan sebelum malam itu sepenuhnya tenggelam, satu hal menjadi jelas, tidak ada satupun jiwa di padok yang bisa menghentikan apa yang sedang tumbuh antara Veda Ega dan geng MM93. Sesuatu yang lebih dari rivalitas. Sesuatu yang lebih dari ego. Ini adalah duel panas yang siap meretakkan dunia balap dari dalam. Pagi hari datang dengan cahaya yang keras,
Seolah matahari pun tahu bahwa sirkuit itu sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh dari sekadar latihan biasa. Kru dari semua tim bergerak lebih cepat dari biasanya, namun pembicaraan mereka dipenuhi ketegangan. Di pit lane, motor Veda sudah berdiri tegak seperti binatang buas yang dirantai. Veda datang beberapa menit kemudian, helm di tangan, wajahnya tajam seperti pisau yang diasah semalaman. Semua orang yang melihatnya tahu, ini bukan simulasi untuknya, ini medan perang. Mark muncul tidak lama setelah itu, diikuti gengnya. Mereka berjalan dengan ritme yang sama, seperti rombongan serigala yang memasuki wilayah musuh. Tatapan Mark bertemu dengan tatapan Veda dari kejauhan, hanya sepersekian detik, tetapi cukup membuat seluruh padok ikut menahan napas. Tidak ada senyum, tidak ada hormat, tidak ada yang tersisa dari hubungan legenda dan penerus. Yang ada hanyalah dua kekuatan besar yang siap saling menabrak. Begitu sesi dibuka, Veda langsung melesat keluar dari pit lane tanpa menunggu siapapun. Suara mesinnya menggelitik udara, melibas garis putih seperti petir yang tidak mau dihalangi. Mark baru keluar beberapa detik kemudian, namun pergerakannya lebih terukur. Ia bukan hanya ingin cepat, ia ingin memburu. Kamera-kamera Trackside langsung mengunci keduanya, menyadari bahwa apa yang terjadi mungkin akan lebih panas daripada Race Day sebenarnya. Di lap kedua, Veda dan Mark akhirnya bertemu di lintasan. Veda berada sedikit di depan, namun Mark datang seperti badai dari garis racing line yang ekstrim. Dalam sekejap, mereka saling bertukar posisi 3 kali dalam satu sektor, barbar, brutal, seperti dua singa jantan yang bertarung memperebutkan wilayah. Kru masing-masing hanya bisa menatap layar monitor dengan wajah pucat, tangan bergetar, karena tidak ada satupun dari itu yang terlihat seperti simulasi aman yang diperintahkan direksi. Pada lap berikutnya, insiden yang ditakuti semua orang akhirnya terjadi. Mark masuk terlalu dalam di tikungan cepat kiri, mencoba memotong jalur Veda dari dalam. Veda, yang sudah membaca niat itu, menutup pintu dengan timing sempurna. Tabrakan kecil pun tak terhindarkan, sangat keras, sangat cepat, cukup untuk membuat motor Mark goyah dan hampir terhempas keluar trek. Penonton yang menonton dari tribun latihan berteriak bersamaan, beberapa menutup mulut dengan kedua tangan. Di pit MM93, mekanik menjatuhkan headset karena panik. Veda tak menoleh sedikit pun. Ia hanya memacu motornya lebih dalam, lebih liar, seolah kontak barusan hanya percikan kecil dari api besar yang ia bawa sejak malam sebelumnya. Mark berhasil menyelamatkan diri dari crash, namun saat motornya kembali stabil, ekspresinya berubah total. Tidak ada lagi perhitungan, tidak ada lagi upaya meredakan situasi. Ia sekarang ingin sesuatu yang sama dengan yang diinginkan Veda, membalas. Mengakhiri dominasi lawan, membuktikan siapa yang paling ganas di trek. Dan saat dua pembalap itu kembali saling mendekat, sirkuit terasa seperti arena yang tidak boleh menjadi tempat manusia lagi. Dua monster kecepatan itu melaju dengan amarah yang sama besarnya, dan seluruh padok mulai menyadari bahwa ini bukan lagi duel, ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup.